Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fokus Belajar Corner Institute Bisa Karena Biasa. Oke, baik untuk adik-adik semua, kali ini kita akan membahas jenis-jenis soal SKD Sekolah Kedinasan yang tentunya kita akan prediksi akan keluar nantinya ya. Nah, namun sebelum itu kakak akan menyampaikan terkait dengan seperti apa sih komposisi soal SKD untuk berdasarkan tahun sebelumnya ya. Di sini kita lihat untuk SKD itu terbagi atas 3 subtes. Yang pertama adalah ada TWK, kemudian TIU, dan TKP. Nah, untuk masing-masing jumlah soalnya itu adalah TWK sebanyak 30 nomor, kemudian TIU sebanyak 35 nomor, dan TKP sebanyak 45 nomor. Maka ketika dijumlahkan total soal itu sebanyak 110. Untuk waktu pengerjaan diberikan waktu 100 menit ya. Nah, terkait dengan komposisi dan penilaian dalam setiap tes SKD ini, itu untuk TWK dan TIU itu bobotnya ketika misalkan satu benar itu dihitung 5 poin gitu ya, 5 poin. Nah, sehingga ketika kita hitung maksimal nilainya di masing-masing subtes itu TWK sebanyak 150 poin, TIU itu 175, dan TKP 225. Kemudian terkait dengan passing grade-nya, minimal yang harus adik-adik dapatkan dalam tes SKD ini, itu passing grade-nya atau nilai ambang batasnya itu adalah TWK sebanyak 65 poin, kemudian TIU 80 poin, TKP 166. Nah, sehingga ketika kita hitung minimal jawaban benar setiap soal itu berapa. Nah, jadi kalau untuk TWK sendiri itu minimal 13 benar, untuk mendapatkan poin 65, kemudian TIU 16 benar untuk mendapatkan poin 80, dan yang terakhir minimal 33 benar plus 1 poin untuk mendapatkan skor 166 di subtes TKP. Gitu ya. Jadi harus memenuhi ketiga-tiganya agar bisa masuk dalam perankingan. Oke, itu ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ya di materi yang pertama. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan subtes TIU ya, yang dimana lebih khusus kepada tes numerik atau hitungan gitu. Jadi nanti kita akan membahas ini. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Hasil dari 80% ditambah dengan 0,54 dikali dengan 2/2 itu sama dengan berapa? Nah, ketika ada soal seperti ini, maka langkah yang pertama kita perhatikan dulu dalam pilihan. Nah, kita lihat pilihannya semua itu dalam bentuk desimal ya. Maka soal semua bentuk seperti ini kita ubah semua dalam bentuk desimal gitu. Nah, kita bisa melakukan 80% itu kan tidak lain daripada 0,8 ya untuk teman-teman semua. Terus 0,54 tetap dikali dengan, nah 2/2 itu kan tidak lain daripada 2,5 ya. Ya, jadi 2,5. Nah, kemudian berdasarkan aturan, itu kan kita akan dahulukan perkalian terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga ketika ini dihitung berarti 0,8 itu tambah ini, hasil perkaliannya berapa. Nah, buat adik-adik bagaimana cara mengalihkan suatu bilangan dalam bentuk desimal, maka caranya itu adalah kita hilangkan saja komanya dulu. Misalkan, berarti kalau kita hilangkan, maka saya ambil 54, kemudian setelah itu 2,5-nya saya hilangkan komanya, maka jadi 25. Setelah itu kita kalikan. Nah, coba dikalikan hasilnya ini kan 20, simpan 2, 5 kali 5, 25, ditambah dengan 2, berarti 27 gitu. Terus ini 2 kali 4 adalah 8, kemudian 2 kali 5 adalah 10. Setelah itu 0, terus 15, naik 1, 3, 1 ya. Oke, nah tadi kan kita sudah hilangkan komanya. Yang ini itu adalah 2 angka belakang koma, terus ini 1 angka belakang koma. Nah, hasil perkalian dari sini itu adalah penjumlahan dari 2 angka belakang koma ditambah 1 angka belakang koma. Maka ujung-ujungnya nanti akan hasilnya 3 angka belakang koma ya. Gitu. Jadi kita letakkan di sini. Maka hasil perkalian daripada 0,54 dikali dengan 2,5 itu hasilnya sama dengan 1,35. Saya bisa tulis seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga ketika ini dijumlahkan, ya kita jumlahkan saja. Berarti diperoleh ini 0,8 kita jumlahkan. Berarti dapatnya 5, terus 11 naik 1, di sini 2 ya. Berarti hasilnya itu adalah 2,15 gitu. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, next kita masuk di soal yang kedua.
hasil dari 2/5 dibagi dengan 1/5 dikurangi 1/4. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita ubah dulu semua pecahan yang dalam bentuk pecahan campuran ini, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, gimana caranya? Kita bisa melakukannya dimulai dari sini. Jadi, 5 dikali 2 itu kan dapatnya 10 ya. Kemudian ditambah dengan 1, gitu ya. Jadi, 5 kali 2, 10, tambah 1, ya pasti 11 ya. 11 dibagi 5, yang ini, oke. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang ini. Berarti 5 kali 1 adalah 5, setelah itu ditambah dengan 1. Jadi 6 ya, berarti 6/5 gitu. Setelah itu dikurang sama, berarti 4 kali 1 kemudian tambah 1 itu sama dengan berapa? Berarti dapatnya adalah 5/4 ya, gitu. Oke. Nah, berdasarkan aturan tentunya kita akan selesaikan yang pembagian dulu gitu. Nah, ingat catatan ya, kalau misalkan operasinya pembagian dan penyebutnya masing-masing sama angkanya, maka sisa langsung dicoret gitu, selesai gitu. Nah, sehingga 11 bagi 6, jadi 11/6 dikurangi dengan 5/4 gitu. Nah, sehingga ketika kita selesaikan, kita bisa menggunakan yang disebut dengan trik kali silang ya. Jadi bisa dikalikan 11 kali 4 adalah 44. Kemudian setelah itu 6 kali 5 adalah 30. Karena operasinya di sini adalah pengurangan, berarti 44 dikurangi dengan 30. Itu kan kita peroleh 14 ya. Terus untuk di bawahnya penyebutnya kita bisa kalikan ini. Jadi 6 kali 4 itu sama dengan 24. Nah, langkah terakhir kita cukup sederhanakan. Berarti masing-masing bagi 2 ya. Ini bagi 2, ini pun juga bagi 2. Berarti 14 bagi 2 adalah 7, 24 bagi 2 adalah 12. Maka jawaban yang tepat itu adalah 7/12. Bagian C. Oke, baik. Next kita lanjut di nomor 4. Hasil dari 3 2/3 ditambah dengan 1 3/7 dibagi dengan 2/7 adalah berapa? Nah, langkah yang pertama ya berdasarkan aturan kan kita harus utamakan selesaikan dulu yang dalam bentuk pembagian. Oke, nah untuk ini kita bisa tulis dulu yang 3 2/3-nya, kita simpan, terus ditambah. Nah, ini kita coba sederhanakan dulu dalam bentuk pecahan biasa ya. Berarti sama dengan tadi, ini dikalikan, setelah itu ditambah dengan 3. Berarti 7 kali 1, 7, ditambah dengan 3 adalah 10 ya. Oke, 10/7 dibagi. Nah, 7 kali 2, 14, ditambah dengan 1, itu adalah 15, gitu ya. Jadi dapatnya adalah 15/7. Oke. Nah, mungkin seperti soal sebelumnya di nomor 2, itu kan kalau kita sederhanakan, ini kan bisa dicoret langsung. Oke. Nah, berarti yang tersisa adalah 3 2/3 ditambah dengan, ini berapa hasilnya? Ini kan hasilnya adalah 10/15. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, berarti 3 2/3 ditambah dengan masing-masing bagi 5, hasilnya itu kan 2/3 ya. Oke, gitu. Nah, karena bentuknya ini sudah sama penyebutnya, kita bisa sederhanakan 3 2/3-nya, jadi dalam bentuk pecahan biasa ya. Berarti 3 kali 3, 9 tambah 2, gitu. Berarti 11, jadi 11/3 ditambah dengan 2/3. Nah, dari sini kita bisa selesaikan. Maka jawabannya adalah 13/3, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian Bravo. Oke, kita masuk lagi di nomor 5. Hasil dari 27 pangkat 1/2 dalam kurung pangkat lagi 2/3 itu sama dengan berapa? Nah, langkah yang pertama kita bisa mencoret dulu ini, yang duanya. 2 bagi 2 kan habis ya, gitu ya. Nah, sisa 1/3 nanti. Jadi 27 pangkat 1/3. Nah, sementara 27 itu kan bisa saya ubah dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 3 ya, gitu. Setelah itu pangkat lagi 1/3. Nah, ini bisa dicoret gitu. Berarti tersisa 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 berapa? Ya 3. Maka jawaban yang tepat adalah C. Gitu. Saya kira bisa ya sampai di sini. Oke, kita next lagi di soal nomor 6. Hasil dari 9 pangkat 1/3 dalam kurung pangkat minus 6 adalah berapa? Dengan cara yang sama, kita bisa sederhanakan dulu ini. 6 bagi 3, berarti sisa 2 ya.
jadi minus 2 gitu. Nah, dari sini kita bisa peroleh hasilnya adalah 9 pangkat 1 kan sama ya, berarti sisa pangkat 1/2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan aturan sifat pangkat ya. Sifat pangkat, ini saya tulis sifat pangkat, itu kan ada yang mengatakan gini, kalau misalkan A pangkat minus N, atau A-nya bilangan pokoknya berpangkat minus, maka itu bisa diubah dalam bentuk 1 per A pangkat N, gitu ya. Nah, jadi diubah jadi 1 per A pangkat N. Nah, sementara bentuk yang ini kan tidak lain daripada sama bentuknya dari 9 pangkat minus 2. Maka kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini. Nah, sehingga diperoleh 1 per 9 pangkat 2. Jadi minusnya sudah hilang gitu. Nah, kita coba sederhanakan. 1 dibagi 9 pangkat 2 berapa? Itu adalah 81 gitu ya. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, saya kira bisa ya sampai di sini. Oke, berikutnya kita masuk di nomor 7. Hasil dari 5 akar 5 dikali dengan akar 48 dibagi dengan akar 12 adalah berapa? Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika ada perkalian dan pembagian, baiknya kakak sarankan menggunakan pembagiannya supaya angkanya semakin kecil. Karena kenapa angkanya semakin kecil? Karena kalau angkanya semakin kecil, semakin mudah untuk dihitung, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan sifat ini. Kalau misalkan ada akar A dibagi dengan akar B, itu sama saja dengan akar A dibagi B ya, gitu. Berarti bisa saya langsung buatkan seperti ini ya. Jadi 5 akar 5 dikali dengan 48, ini kan bisa langsung bagi 12. Itu kan hasilnya pasti 4 ya, berarti nanti hasilnya adalah akar 4 gitu. Nah, sementara kalau kita sederhanakan akar 4 itu berapa? Ya pasti 2 kan? Nah, berdasarkan sifat ini untuk adik-adik di sini kan ketika ada A akar B dikali dengan C, maka ini sama saja dengan AC akar B. Jadi ini langsung bisa dikalikan ke sini. Nah, sama dengan ini berarti 2 kali 5. Hasilnya berapa? Ya 10 akar 5 gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah bagian B. Saya kira bisa ya sampai di sini. Baik, kita next ke soal nomor 8. Hasil dari 1/3/5 dikali dengan 1,5 dibagi dengan 20% adalah berapa? Oke, caranya adalah adik-adik bisa mengubah semua bentuk-bentuk ini, baik dalam bentuk campuran, desimal, ataupun persen, itu diubah semua dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, contohnya gini, misalkan ada 1/3/5, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Sama dengan sebelumnya, jadi kita kalikan 5 kali 1, kemudian ditambah dengan 3 gitu. Jadi 5 kali 1, 5, tambah 3, ya tentunya 8 ya, per 5 gitu. Kemudian 1,5 ini ketika kita ubah dalam bentuk pecahan, sederhananya saja, tulis saja angkanya, 1 dan 5 berarti 15 ya, dibagi dengan, nah kalau jumlah angka di belakang koma itu 1, maka dibagi 10 ya. Sama kalau misalkan 2 angka belakang koma berarti bagi 100 dan seterusnya. Gini gitu ya. Setelah itu dibagi dengan 20%, masih ingat berarti 20 per 100 gitu. Supaya mudah kita menghitung nantinya, kita samakan dulu operasinya, sama-sama kali ya. Jadi kita ubah bagi ini menjadi kali. Gitu berarti 8 per 5 dikali 15 per 10 dikali, nah kalau bagi jadi kali berarti posisinya ditukar ya. Oke, jadi 100 per 20. Sehingga ketika kita sederhanakan ini enak. Jadi pertama ini kita bisa coret dulu. Ini kan ada 2 nolnya di atas ya. Di bawah juga ada 2 nolnya. Berarti sisa 2 gitu ya. Nah, kemudian 8 bagi 2 habis. Jadi sisa 4. Kemudian 15 bagi 5 habis. Sisa 3. Nah, yang tersisa sisa 4 dan 3. Ini kalau dikalikan berapa? Ya pasti 12 ya. Selesai gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, next kita masuk di nomor 9. Hasil dari 2 akar 12 ditambah dengan 3 akar 75 dikurangi dengan 300 adalah berapa? Nah, buat adik-adik, jadi ketika mengerjakan soal ini, trik mudahnya adalah pertama, kita fokus kepada di dalam akar dulu. Kita jabarkan angka-angka di dalam akar ini dengan cara cari angka yang bisa dikeluarkan. Maksudnya kayak gini.
Misalkan 2 akar 12 itu kan sama saja dengan 4 kali 3 ya, gitu. Kenapa 4 kali 3? Karena salah satu dari angka ini bisa dikeluarkan. Yang mana? Yaitu 4-nya, gitu ya. Nah, akar 4 kan bisa keluar jadi 2 ya, gitu. Nah, sama dengan yang akar 75 gitu. Berarti 3 akar 75 sama saya dengan berapa? Ini kan tidak lain daripada 25 kali 3, gitu. Nah, terus dikurangi 300 berapa? Berarti 100 dikali 3, gitu. Nah, dari sini kan kita bisa sederhanakan lagi. 2, akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2 ya, gitu. Nah, yang tersisa di dalam ketika keluar akar 4 berarti sisanya adalah sisa akar 3, gitu ya. Nah, terus lanjut lagi. 3 berarti akar 25, yaitu adalah 5 akar 3. Terus akar 100 itu adalah 10 akar 3, gitu ya. Nah, berikutnya, ini kan bisa dikalikan. Jadi 4 akar 3 ditambah dengan 3 kali 5, 15 akar 3 dikurangi dengan 10 akar 3. Karena bentuk akarnya sudah sama, maka kita bisa operasikan yang di luar gitu. Karena ada sifat kalau ada akar A akar B ditambah dengan C akar B, itu sama saja dengan A tambah C kemudian akar B ya. Gitu ya. Tapi kalau bentuk akarnya berbeda, itu tidak bisa dioperasikan. Nah, cukup sampai di situ saja ya. Nah, kalau sama, itu bisa dioperasikan. Nah, ini sama, akarnya sama, sehingga bisa dikeluarkan. Jadi, 4 tambah 15 dikurang 10 gitu ya, dalam kurung akar 3. Nah, terakhir, kita operasikan. 4 tambah 15 kurang 10 berapa? Ini kan 19 kurang 10 dapatnya 9 ya. Berarti 9, tulis akarnya berarti akar 3 gitu. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian B. Oke, untuk soal nomor 10 kita jadikan tugas ya. Jadi untuk adik-adik coba dikerjakan soal nomor 10. Kalau sudah menemukan jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Buat para pejuang OTW Kampus 2023 yang membutuhkan bimbingan belajar untuk masuk perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan baik secara offline ataupun online, dari Corner Institute melaksanakan program Super Camp Fun Intensive Training 2023 Corner Institute. Ada 3 paket pilihan yang tersedia. Ada paket reguler, paket asrama, dan paket komplit. Diajar langsung oleh mentor profesional S1 dan S2 di tingkat nasional, menggunakan metode pembelajaran santai, seru, dan tidak membosankan, konsultasi peningkatan mutu belajar, membantu dan mendampingi sampai masuk kampus. Fasilitas yang didapatkan adalah belajar sampai H-1 tes, pendampingan administrasi, buku bank soal prediksi dan materi, akun simulasi tryout, video pembelajaran, latihan fisik dan kesehatan untuk sekolah kedinasan, kaos eksklusif Corner Institute, asrama, dan liburan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Permata Sudian Raya, Kota Makassar nomor 20 Blok G6, tanggal 7 April 2023 sampai H-1 tes. Untuk informasi pendaftaran, bisa klik link yang tersedia di deskripsi video atau kunjungi Instagram Corner Institute.